Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah kriptografi Universitas Teku Bang Semarang tahun 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jawaban UTS saya. Langsung saja saya masuk ke pembahasan. Soal nomor 1. Bedakan antara kriptografi klasik dengan kriptografi modern. Kriptografi klasik algoritmanya berbasis karakter, yaitu proses enkripsi dan dekripsinya dilakukan pada setiap karakter pesan. Pada dasarnya, algoritma kriptografi klasik dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu chipper substitusi dan transposisi. Kriptografi modern beroperasi dalam mode bit. Kunci, plain text, dan ciphertext diproses dalam rangkaian bit mengikuti cara kerja komputer digital. Operasi bit XOR paling banyak digunakan, namun menggunakan gagasan algoritma klasik, yaitu substitusi dan transposisi. Perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Soal nomor 2. Buatlah contoh algoritma klasik Playfair Chipper. Kunci diambil dari nama depan saudara, dan plain text-nya adalah segeralah hilang gangguan COVID. Langkah pertama adalah dengan membuat tabel kode 5x5 dengan kunci depan nama saya sendiri, NISA. Sebelum memulai enkripsi, ada beberapa algoritma yang harus dipahami. Keempat algoritma tersebut ditampilkan di layar. Kemudian, plaintext dikelompokkan menjadi dua karakter. SE dengan algoritma nomor 3 dienkripsi menjadi UI. Selanjutnya, HH dengan algoritma nomor 4 menjadi RR. Begitu seterusnya hingga ciphertext hasil seperti yang ada di layar. Soal nomor 3. Dari gambar tersebut, jelaskan definisi, fungsi, dan cara atau proses kerja masing-masing di bawah ini. Soal akan saya bahas berikut jawabannya setelah ini. Soal nomor 3A. Secure Network Protocol adalah jenis protokol jaringan yang menjamin keamanan dan integritas data saat transit melalui koneksi jaringan. Protokol keamanan ini menentukan proses dan metodologi untuk mengamankan data jaringan dari segala upaya tidak sah untuk meninjau atau mengekstrak konten data. Ini berlaku untuk hampir semua tipe data, terlepas dari media jaringan yang digunakan. Soal nomor 3B. Confidentiality. Ini berarti bahwa hanya mereka yang berwenang untuk melihat informasi yang diperbolehkan mengaksesnya. Informasi perlu dirahasiakan. Ini biasanya ditemukan pada militer, di mana informasi diklasifikasikan atau hanya orang dengan tingkat izin tertentu yang diizinkan mengakses informasi yang sangat rahasia. Soal nomor 3C. Data integrity. Memastikan bahwa data tetap aman dan tidak ada yang merusaknya. Beberapa langkah diambil untuk menjaga integritas, seperti memiliki antivirus, sehingga data tidak akan diubah atau dimusnahkan, dan menerapkan kebijakan sehingga pengguna tahu bagaimana menggunakan sistem mereka dengan benar untuk meminimalkan kode berbahaya memasuki mereka. Soal nomor 3D. Authentication. Memastikan bahwa pengguna adalah benar dirinya sendiri, bukan robot atau orang lain. Metode yang biasa digunakan untuk autentikasi adalah username, password, biometrik seperti fingerprint, kemudian token, dan perangkat lain. Autentikasi juga digunakan dengan cara lain, tidak hanya untuk mengidentifikasi pengguna, namun juga dapat untuk mengidentifikasi perangkat dan pesan data. Soal nomor 3E. Non-repudiation. Artinya, seseorang tidak dapat menyangkal telah menyelesaikan suatu tindakan karena akan ada bukti bahwa dia melakukannya. Biasanya berbentuk bukti atau rekam jejak yang tersimpan, seperti log. Soal nomor 3F. Encryption. Enkripsi adalah proses penyandian informasi yang sedemikian rupa sehingga hanya pihak yang berwenang untuk membaca informasi terenkripsi yang dapat membacanya. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan informasi dari penyadap atau menjaga kerahasiaan. Ada dua jenis enkripsi utama, yaitu enkripsi kunci simetris dan enkripsi kunci asimetris atau biasa disebut enkripsi kunci publik. Soal nomor 3G, Symmetric Key Cryptography.
Dalam enkripsi simetris, kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi teks adalah sama. Artinya, kedua pihak yaitu pengirim dan penerima harus berbagi kunci yang harus dirahasiakan sendiri. Jadi, bagaimana kedua belah pihak membagikan kunci rahasia mereka? Hal ini dapat dicapai dengan enkripsi asimetris atau kunci publik yang akan dijelaskan di bawah. Soal nomor 3H, Symmetric Key Cryptography. Stream Chipper adalah jenis sandi yang menggunakan berbagai ukuran kunci untuk enkripsi. Chipper ini membuat urutan bit yang dikenal sebagai keystream yang digunakan sebagai kunci. Biasa digunakan pada sejumlah kecil data, biasanya kurang dari 64 bit. Menggunakan generator keystream yang merupakan mesin penyandian untuk menghasilkan aliran bit yang panjang tanpa pola. Symmetric Stream Chipper dapat ditambahkan ke Symmetric Key Block Chipper. Berikut adalah 3 jenis input yang dimasukkan ke generator aliran kunci. Yang pertama, inisialisasi vektor, subkey, dan yang terakhir pseudo random number generator atau PRNG. Ketiga input dijalankan bersama melalui generator keystream untuk menghasilkan keystream. Generator keystream yang kuat secara statistik tidak bias dan tidak dapat diprediksi, menghasilkan angka 1 dan 0 yang sama dan memiliki prediktabilitas bit berikutnya yang sangat rendah. Aliran kunci acak kemudian diproses melalui fungsi bitwise XOR dengan teks biasa untuk menghasilkan teks sandi. Keystream tidak terkait secara linear dengan kunci. Soal nomor 3i, Symmetric Key Cryptography Block Chipper. Block chipper mengambil sejumlah bit dengan panjang tetap disebut sebagai blok dan mengenkripsi semuanya sekaligus. Block chipper dapat memproses data dalam jumlah besar namun kurang baik dalam memproses data berjumlah kecil. Block chipper menggunakan fungsi substitusi dan transposisi, yang putarannya mengacu pada data yang melalui satu proses substitusi dan transposisi. Sejumlah besar data yang diproses melalui chipper block mungkin mulai menunjukkan pola dalam teks sandi. Contoh metode simetris yang umum adalah skipjack, DES, triple DES, AES, blowfish, twofish, IDEA, RC5, dan Mars. Soal nomor 4. Dengan metode ECB, plaintext diketahui merupakan kumpulan karakter sebagai berikut. Aku benci COVID-19. Dengan kunci karakter A, tentukan hasil chipper teksnya. Langkah pertama, plain dan kunci yang merupakan karakter ASCII dirubah terlebih dahulu menjadi biner. Selanjutnya, di XOR-kan lalu di wrap. Hasil wrap lalu dirubah kembali menjadi hexa untuk mempermudah merubah kembali ke karakter ASCII. Setelah merubah seluruh karakter ASCII dan kunci karakter menjadi biner, kemudian meng-XOR-kan keduanya, lalu di wrap dan dirubah kembali menjadi hexa, perlu dilakukan proses translasi menjadi ASCII kembali. Pada layar sudah saya tampilkan tabel dari ASCII, di mana masih ada beberapa karakter hexa yang belum bisa dienkripsi karena dalam tabel tidak ada. Di sini saya tampilkan tabel ASCII extended yang memuat karakter yang tidak ada pada tabel sebelumnya. Chipper teks hexa yang sudah dirubah menjadi ASCII yang lengkap saya tampilkan pada layar, karena tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah kriptografi Universitas Tikubang Semarang. Pada video ini, saya, Nisa Rahma, akan menjelaskan jawaban saya pada UTS semester ganjil tahun 2020-2021. Langsung saja saya menuju pembahasan jawaban saya.